Assalamualaikum Bapak Ibu. Semoga sehat walafiat ya. Sebelum kita mulai, yang bertugas ice breaking untuk hari ini siapa? Saya Bapak, mohon izin. Silakan Bu Siti. Baik ya. Ayo teman-teman siap ya, ice breaking dulu biar kita semangat dalam mengikuti rukol hari ini. Langsung saja ya Bapak, mohon izin. Ya, silakan. Ya, jadi ice breakingnya simple aja. Kita ada gerakan sedikit untuk tangannya ya. Ketika saya bilang buka, maka tangan Bapak Ibu dibuka seperti ini. Kalau saya bilang tutup, ditutup ya. Ya, buka, tutup ya, biar agak sedikit rileks ya. Ayo, saya mulai ya. Pelan-pelan dulu, yuk. Buka, tutup, bertepuk tangan, prok, prok. Buka, tutup, tepuk tangan lagi, prok, prok. Digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, lalu tertawa, ha ha. Oke, mungkin itu saja Bapak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Bagus sekali Bu Siti ya ini ice breakingnya ya. Menghibur sekali ya, luar biasa. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kalau Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita bisa melaksanakan ruang kolaborasi sesi praktik ya, coaching. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pengajar praktik, Bapak Ibu CGP yang sudah hadir pada kegiatan ini. Semoga kegiatan yang akan kita lakukan hari ini berjalan lancar dan mendapatkan ridho serta barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita akan berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Bapak Ibu, saya izin share dulu ya untuk kegiatan hari ini. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu ini PowerPoint-nya? Sudah Bapak. Sudah ya. Nah, jadi hari ini kita akan melaksanakan ruang kolaborasi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Sesi kedua ya, sesi praktik 2JP kali 45 berarti 90 menit. Nah, kalau 90 menit itu berarti sejam setengah ya. Kita mulai tadi jam 15, berarti selesai jam 16.30 ya. Setengah 5 selesainya. Nah, Bapak Ibu, untuk identitas modul ini sama dengan kemarin kita sudah bahas ya. Ini juga sudah kita bahas. Nah, sekarang kita akan masuk ke agenda yang akan kita lakukan hari ini. Pembukaan tadi sudah, aktivitas sesi ruang kolaborasi 2 yaitu praktik. Ya. Kemudian review, aktivitas pembelajaran dan penutup. Untuk skenario nanti kita akan menjelaskan tujuan dan kesempatan belajar serta penjelasan instruksi coaching setelah slide ini. Kemudian masuk ke diskusi kelompok, praktik coachingnya 30 menit. Berarti kalau kelompoknya ada 2 orang, 10 menit, 10 menit ya. Nah, kalau kelompoknya 3 orang, berarti kalau kelompoknya 2 orang, berarti 15 menit. 30 bagi 2 kan 15 menit. Kalau kelompoknya 3 orang, berarti kan harusnya 10. Saya tambah 12 menit saja setiap orang, setiap coach-nya gitu, yang bertindak sebagai coach. Jadi 12 menit ya. Saya akan ngambil nanti dari sini ya, dari penguatan praktik.
diambil 6 menit ya. Sehingga nanti yang anggotanya 3 orang, setiap orang dapat jatah 12 menit. Dan nanti ada pengisian lembar praktik diri coaching, penyampaian hasil refleksi coaching, penutup, ada penguatan nanti ya, kemudian mengingatkan tahapan belajar selanjutnya, penutupan dan doa. Nah, tujuan pembelajaran untuk kegiatan sesi praktik coaching Tirta ini, jadi Bapak Ibu dapat mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta. Jadi yang akan kita gunakan dalam melaksanakan coaching itu menggunakan model Tirta ya, tidak menggunakan model yang lain. Tirta itu kan tujuan, identifikasi, refleksi, dan tanggung jawab. Serta melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan. Jadi Bapak Ibu praktik dulu melaksanakan coaching dengan anggota kelompoknya, dan nanti merefleksikan bagaimana praktek coachingnya, apakah refleksi diri ya, apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau belum. Nah, kemudian kesempatan belajar, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, kesempatan untuk jadi coaching atau merefleksi, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lain mendengarkan, berpendapat setelah dipersilahkan, berpartisipasi penuh, mengikuti sesi kelas dengan perasaan gembira, tadi sudah ya, diawali dengan ice breaking, dan terakhir on kamera. Nah, sekarang ke review pembelajaran. Kalau reviewnya, Bapak Ibu, kira-kira apa saja yang harus, ini kesimpulan aja ya, apa saja yang harus dipersiapkan pada saat kita akan melakukan coaching dan kita bertindak sebagai coach. Kira-kira persiapannya apa? Ini ya, pertanyaan pemantiknya. Kesimpulan dari lembar refleksi. Silakan yang mau menjawab, raise hand sebelum ditunjuk. Apa yang harus dipersiapkan pada saat kita melaksanakan coaching sebagai coach? Silakan. Ya, Pak Edi, bagus sekali ya inisiatif untuk menyampaikan refleksinya. Apa, Pak? Silakan. Terima kasih Pak untuk mungkin yang sepemahaman saya untuk menjadi coach, mungkin sebelum melaksanakan coaching kita harus tentu harus memahami dulu alur Tirta, kemudian juga sebelumnya juga sudah mempersiapkan diri untuk siap untuk hadir secara utuh, kemudian juga harus mempersiapkan diri untuk menjadi pendengar yang aktif, dan juga tentu dengan mempersiapkan diri pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang mengarahkan pada solusi dari coaching tadi, begitu barangkali Pak. Ya, bagus sekali Pak Edi ya, luar biasa sudah mengkaitkan dengan kompetensi dan alur Tirta. Satu orang lagi silakan yang mau menyampaikan. Bu Dwi, ya silakan Bu Dwi. Silakan Bu Dwi, belum terdengar suaranya. Menambahkan dari Pak Edi aja ya Bapak, yang terakhir itu ada mendengarkan dengan rasa. Ya, betul. Rasa itu ada resep ya, atau perhatian pembicara. Terus ada apresiasi ya, beri sinyal atau mendengarkan lah. Terus S-nya itu sumarize, rangkum yang Anda tangkap. Terus yang terakhir itu ada A-nya, ask atau ajukan pertanyaan untuk memperdalam. Selanjutnya ya sesuai dengan alur Tirta. Mungkin itu saja Bapak tambahannya. Terima kasih. Ya, bagus sekali ya. Luar biasa Bu Dwi ya udah menyampaikan tanggapannya. Nah, itu tambahannya, dan itu memang harus ya. Harus kita kuasai sebelum melaksanakan coaching. Jadi saya memperkuat ya, yang harus dipersiapkan itu kita harus memahami ya
sampai utuh ya. Pertama alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, kemudian rencana, dan tanggung jawab. Jadi pada saat kita melakukan coaching itu menggunakan alur tirta. Dan pada saat kita bertindak sebagai coach juga harus melaksanakan 3 kompetensi, yaitu hadir penuh, kemudian mendengarkan aktif dengan rasa, tadi udah disampaikan oleh Bu Dwi ya. Kemudian kita melakukan pertanyaan yang berbobot. Nah, yang bobot itu akan muncul kalau kita mendengarkan dengan aktif dan dengan rasa, dengan menggunakan model rasa. Sehingga nanti kita punya kata kuncinya. Kata kunci ini yang akan digunakan untuk mengajukan pertanyaan berikutnya yang berbobot. Sehingga dengan 3 kompetensi tadi, pada saat kita menggunakan coaching dengan alur tirta, maka coachee akan terbantu untuk menyampaikan tujuan yang belum dia capai, kemudian menyampaikan identitas diri, capaian pada saat ini, apa hambatannya, kendala untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian dia menyampaikan juga apa rencana aksinya, apa solusinya, rencananya yang akan dilakukan supaya tujuannya tercapai. Dan akhirnya dia menyampaikan juga tanggung jawab akan melakukannya di bulan apa, di minggu keberapa, kemudian berapa kali nanti dia akan bersedia dengan coach melakukan coaching. Nah itu ya tambahannya. Sekarang kita lanjutkan aktivitas sesi ya untuk coaching. Nah pertama praktek coaching tadi harus dilakukan dengan model tirta ya, tidak menggunakan model yang lain. Praktek coaching dilakukan secara berkelompok, jadi dari 2 GP. Nah, di sini ada yang 3 kelompok. Ya. Nanti bergilir saja. Yang satu sebagai coach, yang satu sebagai coachee. Nanti giliran. Yang tadinya sebagai coachee jadi coach, yang tadinya sebagai coach jadi coachee. Kalau 3 orang nanti bergiliran, yang ketiganya nanti akan jadi coach, yang jadi coachee-nya silakan mengajukan diri. Gitu ya, atau ditunjuk oleh anggota yang terakhir, yang ketiga. Kemudian topik yang akan dijadikan bahan untuk coaching itu kehidupan sehari-hari berkaitan dengan tugas sebagai guru ya. Kalau di sini kan ada juga masalah pribadi, tapi kalau saya masalah pribadi kan ini nanti harus di upload ke YouTube ya. Kalau ke YouTube kan nanti akan kelihatan oleh semua senasional gitu ya. Kalau kita ngebahasnya masalah pribadi kan itu pribadi mah masalah privat ya. Lebih baik kita fokus ke tugas sehari-hari sebagai guru lah, melaksanakan tugas sebagai guru. Kalau yang pribadi ini boleh, tapi sifatnya jangan dibuat video gitu, rekaman gitu ya, dan dipublish ke YouTube. Itu mah untuk coaching secara di luar daring aja gitu ya, tidak akan dimasukkan ke YouTube. Misalnya ibu ada masalah gitu ya, ingin di coaching oleh temannya yang sudah dianggap bijak gitu ya, boleh, itu mah pribadi aja, tidak usah pakai direkam atau diupload ke YouTube, boleh itu mah. Tapi kalau kita kan akan diupload ke YouTube, makanya harus hati-hati juga gitu ya, pada saat coachingnya mau menyampaikan tujuannya dari percakapannya apa. Jadi lebih baik diarahkan ke tugas sebagai guru saja. Kalau masalah pribadi mah itu di luar ya, dan tidak usah direkam lah, itu mah pribadi ya. Kemudian masing-masing CGP melaksanakan praktek coaching maksimal 15 menit. Tadi kan sudah kalau anggotanya 2 orang gitu ya. Kalau anggotanya 3 orang ya 12 menit. Nanti akan diambil dari review fasilitator. Praktek coaching dilaksanakan secara breakout, tadi sudah saya sampaikan di grup ya, nama-nama kelompoknya dan anggota-anggota tiap kelompok sudah ya, sama seperti waktu kemarin, waktu latihan. Nah kalau yang ini saya kira saya aja yang menyiapkan gitu ya, breakout kamera dan nanti secara otomatis akan terekam. Misalnya begini ya, saya sekaligus akan praktek saja. Kalau Bapak Ibu sudah mahir nggak apa-apa, ini sifatnya menguatkan dan mungkin ada juga yang belum, sekarang akan saya praktikkan saja. Jadi gini caranya Bapak Ibu, kan kita akan melakukan daring ya, kalau daring itu kan menyiapkan linknya dulu. Ini contoh menggunakan Gmeet. Bapak Ibu membuka aja Gmeet-nya ya.
masuk ke akun, login ke akun Bapak Ibu. Nanti masuk ke sini, ke meetingnya yang ini. Nah ini, kenapa muncul ini? Kalau saya kan sudah membuat jadwal di kalender gitu ya, ini waktu minggu kemarin untuk menyiapkan hari ini. Sehingga saya tinggal klik-klik saja ini. Kalau Bapak Ibu kalau mau rapat instan, hari ini misalnya jam keberapa, setelah saya memaparkan ini kan langsung aja new meeting ini. Oh dia start instan, saya tanya itu artinya dadakan gitu ya meetingnya. Tidak dijadwal seperti ini. Kita klik aja ini. Nah, sekarang kita akan bagikan nih. Coba kita praktek bagikan ya ke ini nih. Siapa nih? Yang ada di sini aja ya. Nah, misalnya ke kelas CGP. Coba Pak Dimas, ini diklik supaya bergabung. Nah, ini udah saya ngasih. Ininya linknya nih yang atasnya ini nih. Coba di nanti Bapak Ibu tinggal admin di sini ya. Jika ada yang, nah ini sudah ada nih Pak Dimas. Kita tinggal admin saja ini. Nah, ini kan sudah mulai. Nah, kalau sudah mulai nanti direkam. Ini klik activity, klik record, turun, start. Kalau udah start, langsung Pak Dimas sebagai coach bicara. Saya mendengarkan. Nanti kalau Pak Dimas, ini start record ya. Jadi nanti akan muncul di sini warna ini seperti ini nih. Nah, warna ini nih. Warna merah, dalamnya putih. This call is being record gitu ya. Nah, yang ini saya tidak akan di start record karena kalau di start nanti akan terekam juga ke drive saya. Jadi ini hanya contoh. Jadi kalau sudah di klik start ini muncul ya seperti ini. Nah, seperti warna ini kan merah, dalamnya putih. Langsung Pak Dimas sebagai coach memulai ya. Apa kabar Bapak atau Ibu? Gimana kabarnya? Bapak mau melaksanakan coaching ini tujuannya apa dan seterusnya gitu ya. Ini contoh aja. Nah, kan ini kalau sudah selesai Bapak tinggal stop record, ini tinggal di stop record. Kemudian ini akhiri di sini nih, ini akhiri, leave call. Nah, gitu ya. Langsung leave. Nah, nanti Bapak Ibu akan rekamannya itu nanti akan masuk ke drive Bapak Ibu. Nah, ini klik. Tadi kan akunnya Bapak Ibu ya, Jimit. Nanti masuk ke drive kita. Nah, ini ya. Nah, dari drive kita itu nanti akan muncul rekaman yang hari ini. Tapi besok munculnya gitu ya. Nah, di sini cari yang video di sini di My Drive. My Drive ini yang meeting recording ya. Nah, ini nih. Waktu ini yang dulu ya. Coba cek yang 2. Nah, ini nih. My room kelas A ini ya. Nah, ini. Ini di-download Bapak Ibu. Di-download masuk ke laptop kita. Nah, ini. Download ya ini. Download. Anyway, klik ininya ya. Klik, nanti akan muncul, nunggu paling beberapa menit. Bapak Ibu nanti masuk ke sini ke downloadan. Nah, nanti di sini muncul rekamannya. Nah, ini contohnya. Nanti Bapak Ibu siapkan di sini ya. Misalnya Pak Dimas aja deh. Buat di sini folder rekaman. Nah, ini kita ganti ya. Rekaman coaching Pak Dimas.
siapkan dulu. Nah, kembali ke download yang tadi, yang ini rekaman Pak Dimas, copy ya, kemudian masukkan ke laptop. Kita lihat rekaman Pak Dimas. Nah ini, yang di sini ya. Ini kita ganti dulu. Ini mah punya Bu April ya, contoh. Nah, simpan di sini. Nah, ini yang Pak Dimas itu ya. Nah, setelah itu, ini kan baru tahap 1 ya. Nah, tahap 2-nya Bapak Ibu masuk ke sini, ke akun sendiri. Kalau tadi kan akun pinjaman ya, saya itu akun pinjaman. Nah, kalau Bapak Ibu punya akunnya sendiri, drive-nya yang drive ini yang sendiri. Kalau saya itu kan ada 2, ada akun yang pinjaman supaya bisa ngerekam, ada akun yang sendiri yang Yudi ini nih, tapi tidak bisa ngerekam gitu ya. Jadi ada dipinjam oleh panitia. Nah, setelah masuk ke ini, masuk ke YouTube. Di YouTube itu kadang-kadang suka muncul gambar yang tidak diharapkan muncul sendiri ya. Namanya juga YouTube, semua bisa masuk gitu ya. Nah, Bapak Ibu tinggal lihat yang tanda plus ini buat ya. Nah, ini buat ini. Nah, ini buat ya. Yang tanda plus nih, yang paling atas, sebelah kanan, di sebelah lonceng. Foto saya, lonceng, dan buat. Ini klik buat. Upload videonya. Tunggu ya. Nah, pilih nanti. Nah, tadi yang folder yang sudah dibuat, yang Pak Dimas kan ini tadi ya. Rekaman Pak Dimas. Nah, ini. Nanti yang ininya tinggal diklik, kemudian open. Nah, open ya. Nah, kasih judul. Ini misalnya. Rekaman, coaching, Pak Dimas. Kelas B. Angkatan 11 ini ya. Nah, gitu ya. PGP angkatan 11. Nah, gitu. Ini kalau mau dikasih deskripsi boleh gitu ya. Rekaman ini merupakan coaching saya dengan coachingnya ibu siapa. Dalam rangka pendidikan guru penggerak melaksanakan ruang kolaborasi sesi praktik modul 2.3 gitu. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Ini klik tidak untuk anak-anak gitu ya. Nah, langsung berikutnya. Nah, di sini kan tidak perlulah kita lewat aja berikutnya. Pemeriksaan berikutnya. Nah, ini harus publik ya. Klik. Hati-hati di sini. Kalau Bapak Ibu kliknya pribadi, maka tidak bisa dibuka oleh orang lain. Kalau Bapak Ibu di sininya pribadi, maka tidak bisa dibuka oleh saya sebagai fasilitator, kan harus menilai saya bagaimana percakapan coaching yang dilakukan Bapak Ibu, apakah 3 kompetensinya muncul atau tidak gitu ya, apakah alur ceritanya berjalan dan mengikuti rubrik ya, nanti ada rubriknya. Jadi di sini harus klik publik supaya bisa terbaca oleh semua, baru nanti publikasikan, sudah selesai. Nanti tinggal nunggu ya, tinggal nunggu dan di sini nanti akan muncul ya. Nah, ini nih Pak Dimas. Ini contoh yang saya nih. Kalau ingin mengupload link YouTube-nya, ini diklik saja, nanti di sini muncul. Nah, ini nih. Ini link YouTube-nya. Tinggal di sini diklik. Salin link video, klik, nanti masukkan ke LMS gitu ya. Nah, mungkin itu ya sekilas Bapak Ibu. Dari saya, mungkin Bapak Ibu punya cara yang lain. Ini mah hanya yang sudah saya lakukan di sini ya. Di kegiatan fasilitator di sini. Ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan yang mau bertanya. Saya dipahami ya. Bapak Ibu, yang mau bertanya silakan. Ya, silakan. Izin Bapak, untuk nanti kita praktek coachingnya itu nanti di ruang kolaborasi kan ada sesi praktik yang bor 1, bor 2,
Ya. masuk di situ atau kita buat sendiri, Pak, Google Masuk Meet? dulu ke BOR, Pak. Harus masuk ke BOR biar Bapak nanti tercatat mengikuti sesi ini. Nanti setelah masuk di BOR, Bapak baru ngerekam sendiri gitu ya. Ngasih linknya ke teman coachingnya sehingga nanti akan terekam gitu. Kalau Bapak mau merekam sendiri, tapi kalau Bapak mau dari saya, paling besok saya kirim yang rekaman yang mentahnya. Nanti Bapak potong-potong dulu bagian Bapak yang mana, bagian teman anggota kelompoknya yang mana, itu harus tepat ya memotongnya, di menit keberapa Bapak mulai, di menit keberapa Bapak mengakhiri. Nanti nyambung ke temannya, di menit keberapa dimulai, di akhirnya keberapa, baru nanti diuploadkan ke YouTube. Jangan sampai yang diupload ke YouTube itu dua-duanya gitu ya. Kalau hari ini kan seperti ini sekarang ya, kita coba nih. Saya share dulu ya. Saya share dulu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah ya? Nah, misalnya saya akan, Bapak, Pak Dimas kan sudah punya link ya, link rekamannya udah diberikan nanti ke temennya. Nanti Bapak tinggal sedang di Jimit ya, posisinya kan sedang membuat Jimit Bapak kan. Nah, Bapak kan sedang membuat Jimit di sini. Masuk dulu ke room yang 2 ini ya. Masuk dulu ke room yang 2. Bapak room berapa? 2? Room 2 kan? Ya, ini contoh aja. Ini contohnya room 2. Masuk dulu ke room-nya yang sudah saya WA di grup. Baru setelah masuk ke room ini, Bapak membuat lagi, mempersiapkan untuk merekam sendiri. Kan caranya tadi udah disampaikan ya. Bapak masuk ke Gmeet atau Zoom, kemudian instan, kemudian kirim linknya. Baru nanti setelah bergabung temennya, baru klik record, baru mulai gitu Pak. Jadi pahami Pak, harus masuk dulu ya semuanya Bapak Ibu, masuk dulu ke room-nya masing-masing. Yang pindah itu kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kalau yang kelompok 1 tetap di sini ya. Harus masuk dulu ke ininya Pak, ke room-nya. Supaya nanti Bapak terbaca oleh LMS melaksanakan kegiatan di room utama dan coaching di room-nya masing-masing. Silakan Bu Maya. Bu Maya silakan. Punten Pak, kami kan ada bertiga nih Pak ya. Jadi kalau untuk rekaman, apakah baiknya kami untuk masing-masing berdua terlebih dahulu dalam merekam itu, atau kami bertiga langsung di situ? Ya harus di situ Bu, giliran. Misalnya Bu Maya dengan siapa? Tiga-tiganya aja langsung ya? Saya, Jangan, Bu Mus, harus dua-dua dulu. langsung. Bu Maya dengan temannya yang satu, Bu Maya sebagai coach, temannya sebagai misalnya Bu Siti ya, temannya sebagai coach. Setelah selesai, nanti Bu Siti sebagai coach, Bu Maya sebagai coach. Terakhir yang temannya ketiga, misalnya Bu Nurul, bebas milih mau dengan Bu Maya atau mau dengan Bu Siti coaching. Jadi semuanya harus berpasangan Bu. Nanti yang di rekaman itu hanya berdua saja. Misalnya Bu Maya masuk ke, setelah masuk dulu ke room ini ya, ke masing-masing room, nanti Bu Maya menyiapkan dulu Gmeet atau Zoom, kemudian rapat instan, nanti linknya dikasih ke coachingnya, misalnya Bu Siti. Setelah Bu Sitinya bergabung ke rekaman Bu Maya, klik rekam, baru dimulai gitu. Jadi semuanya masuk dulu ke room yang di sini, di LMS. Setelah masuk ke LMS, baru kalau mau merekam sendiri, rekam masing-masing gitu. Siap Pak. Paham Bu Maya atau mau bertanya lagi? Silakan. Suaranya putus-putus, Bu. Tadi kan Bapak mencontohkan pakai kita tuh latihan tuh pakai. Bu Maya suaranya putus-putus, coba diketik di chat aja, suaranya putus-putus. Di chat aja Bu, nanti saya jawab ya. Terus dulu di chat. Silakan Pak Edi. Pak Edi silakan. Ya, terima kasih Pak. Pada sesi coaching tadi, jadi yang muncul itu hanya 2 ya, coach sama coachee ya. Jadi nggak ada yang observernya ya Pak ya. Yang ketiganya boleh. gitu, ketiganya diam aja.
Yang ketiga jadi observer boleh, daripada tidak ada kegiatan ya jadi observe aja. Menulis apa Ya, jadi kekurangan dari masing-masing gitu ya. Terutama yang coach. Terutama yang coach. baik Pak. Baik Pak. Pakai Zoom boleh ya. Mau pakai Zoom, mau pakai Jimit boleh, silakan. Asal nanti bisa ngerekam gitu ya. Zoom-nya bisa ngerekam, kemudian Jimit-nya bisa ngerekam. Kalau saya ini bisa ngerekam karena dikasih akun dari panitia ya, sehingga bisa ngerekam. Kalau Ibu sudah premium, sudah bayar sendiri di Jimit atau di Zoom-nya itu otomatis bisa ngerekam. Itu ya. Bu Maya boleh pakai Zoom, silakan. Bebas ya. Yang penting ada rekamannya. Kelompok saya sudah latihan pakai Zoom. Nggak apa-apa, di sini juga harus praktik, karena nanti kan di LMS akan muncul rekamannya. Apakah di kelompok Bu Maya itu terjadi nggak rekaman atau praktek coachingnya? Nanti kan harus ada rekaman juga, rekaman yang masuk ke saya sebagai fasilitator. Kalau nanti Bapak Ibu tidak melakukan praktek coaching, nanti pas dilihat oleh tim panitia, kok kelompok ini mah tidak ada kegiatan percakapan coaching ya? Pada ngobrol ke sana kemari nggak jelas, nggak juntrungan gitu ya. Nanti dianggapnya Bapak Ibu nol nilainya, tidak ada melaksanakan praktek coaching. Walaupun di rumah sudah latihan, hari ini tetap harus melaksanakan praktiknya biar nanti LMS rekamannya terisi kegiatan Bapak Ibu lagi coaching gitu ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu menggunakan rekaman di luar dari room di sini. Paham nggak Bapak Ibu? Biar nanti pada saat rekaman dibuka oleh panitia, baik oleh BBGP maupun pusat, Bapak Ibu ada rekaman sedang coaching, tidak lagi ngobrol. Karena sudah menganggap sebelumnya sudah merekam. Tidak boleh ya. Hari ini tetap harus ada coachingnya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Awas ya, di sini harus coaching, tidak boleh diam karena sudah punya rekaman sebelumnya. Tidak boleh, harus coaching hari ini ya. Biar terekam, biar di LMS ada terbaca ya. Paham Bapak Ibu? Bu Maya paham? Silakan acungkan jempol kalau paham. Paham, Pak. Ya, bagus ya. Udah jelas Pak suara saya, Pak? Putus-putus ya, Pak? Ya, jelas. Pak, masih putus-putus ya, Pak? Oh, enggak. Jadi saya confirm lagi ya, Pak. Jadi kita di room ini kan saya tetap di room ini nih, Pak. Nah, kita tetap melaksanakan coaching dulu. Nah, setelah itu yang kita buatin sendiri di Zoom itu praktek lagi juga. Jadi di sini praktek, kita buat lagi juga setelah itu. Boleh, tapi Bapak Ibu harus coaching dulu di sini di room ini. Iya, Yang ada upload yang bebas, mau yang di sini maupun yang lain, terserah gitu ya. Siap. Kalau di hari ini di roomnya masing-masing harus coaching ya. Oke, Pak. Ya. Sudah, ada lagi yang lain? Nah, kalau tidak ada, saya akan menyiapkan dulu ininya ya, roomnya. Ini kelompok berapa? Ini kelompok 2 ya, sekarang kelompok 3. Bapak Ibu yang kelompok 2 silakan, sudah saya buka, sudah disiapkan roomnya. Silakan masuk ke roomnya. Kelompok 3 juga sudah saya siapkan, silakan masuk ke room 3. Yang kelompok 1 silakan ya untuk mulai ya, kelompok 1. Yang di room utama silakan mulai. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Mana nih? Bumus. Ya, gimana Bu Mai? Suaranya nge-lag ya Bu Mai.
Mungkin terkendala jaringan ya, Bu Mai, sedang hujan lebat ya? Iya, di sini ini Tempat tuh saya juga berisik banget. ya, sedang hujan lebat. Jadi nanti kita per orang 12 menit ya Bu ya untuk praktek coachingnya. Mau siapa dulu nih? Mau Bu Dwi sama Bu Maya dulu? Bentar, Bu, suaraku jelas nggak? Boleh. Jelas, suara Bu Dwi jelas. Bu Maya sepertinya agak ada gangguan sinyal ya. Oh, terlempar kayaknya Bu Maya malah. Oh, ada. Nah, ada. Ini gelap banget, hujan gede kayaknya mau hujan. Bu Dwi, praktek ininya rekamannya. Oh, Bu Maya satu. Kita dulu ini link Zoom. Oh, cek. Masih loading, Bu. Jelas Bu Mai, coba Bu Mai. Bu, cek. Ya. Masih putus-putus ya Suara Bu Mai? ada nggak? Apa saya sama Bu Dwi dulu yang praktek? Nggak apa-apa, silakan. Bu Mus yang rekam ya? Saya Apa coba gimana ya. ini? Kalau dari Zoom ini enggak rekaman ini enggak apa-apa. Boleh, saya coba. Saya ada cara lain, tidak apa-apa ya. Yang penting kan kita bisa terekam gitu ya. Saya menggunakan ini loh yang Windows CTRL R bisa. Sebentar. Bu Maya bisa rekam nggak Bu Maya? Bisa kok aku ya recording. Udah rekam. Astagfirullahaladzim. Aku salah jangan-jangan. Nih, Bu Dwi. Enggak, maksudnya di sini kita coaching dulu. Coaching. Bu Maya silent dulu kali. Oh ya. Suara aku kedengeran nggak? Kedengeran saya, kedengeran aman. Udah. Pak Yudi, punten ada Pak Yudi. Pak Yudi saya mau tanya. Ya Bu Maya, apa Bu Maya? Ya Pak Yudi. Bu Maya, apa? Pak Yudi, kita kan mau langsung praktek nih Pak. Iya. Nah ini kita bisa langsung rekam di sini, kita yang klik atau Bapak yang klik ya Pak ya? Gimana Bu? Suara yang lain terdengar, jadi nggak jelas di saya. Coba yang lain. Bu Mus berbicara. Enggak, dari room yang lain masih terdengar gitu. Yang keras suaranya Bu Maya. Oh iya. Jadi kalau kita mau langsung rekam di room ini, kita yang klik recordnya atau Bapak Pak? Kalau saya itu sudah ngerekord dari awal ini Bu. Tapi ini iya, nanti iya. gabungan 2 jam itu di room utama semua dari awal sampai akhir. Nanti Ibu harus motong-motong sendiri kalau mau menggunakan rekaman saya. Jadi ini dari awal kita mulai kegiatan ice breaking sampai kegiatan Ibu di sini akan terbawa semua. Jadi harus dipotong-potong oleh Ibu gitu ya. Oh iya, Ibu paham. tidak merekam sendiri. Kalau merekam sendiri kan Ibu bisa ngatur jam rekaman Ibu sendiri. Kalau yang dari rekaman saya ini gabungan keseluruhan Bu dari awal sampai akhir. Oh iya benar, paham. Pilih yang mana?
Oh, berarti kalau misalnya kita praktek coaching dulu nih Pak, sekali di sini kelompok kita. Setelah itu kita boleh keluar dari room ini untuk kita buat link sendiri pakai Zoom Tidak bisa ya usah Pak ya? keluar berarti? dari room, Bu. Ibu langsung aja membuat Zoom-nya, membuat rapat instan, Oh, di kasih sini juga. link ke temennya, langsung rekam gitu. Oh, Jadi masih gitu. di room, nggak usah keluar, di room ini aja Oh, langsung masih di room. membuat Zoom sendiri. Silakan. Oh iya, siap. Oh iya. Baik Pak. Ya, silakan. Oke gitu Bu Dwi sama Bu Mus, coba Ya. kita Ayo Bu Dwi, yang coba. tadi Bu Dwi, Zoom-nya, Kalau link misalnya, Zoom-nya. kalau misalnya yang pertama itu kan ini Bapak sudah keseluruhan akan Iya. merepotkan kalau ngeditnya. Baik kita pakai Ini udah nih. Zoom aja, tapi di sini di-share di sini. Ya, di-share di WA aja. Ini link Zoom-nya udah ada nih. Ini lagi, tapi WA web biasa sudah ini udah Iya. link Zoom-nya udah jadi. Pakai tele Bu, pakai Telegram. Nge-share linknya. Iya, Telegram ya, cepet ini. Iya. Kalau Telegram cepet banget. Tuh lama banget ini. Udah bikin. Dari tadi belum dibuka WA webnya Bu Dwi. Udah dibuka muter-muter. Oh. Web, Dari tadi muter-muter web terus. tele saya. Telegram ya. Web tele saya. Web. Telegram. Kalau nggak Dirimu udah punya Telegram ada kan? Dirimu punya Telegram kan? ada Telegram. Ya. Buka ke Google, terus web tele tulis. Apa namanya? Web Telegram. Web spasi Telegram. Filter ya. Iya ya, kapan kita mulai? Mulai Senin itu. Web Telegram, web Sampai 26 Oktober udah dah. CGP ya. Agak lemot emang mungkin karena cuaca lagi hujan deras Iya, ya. ini gelap banget sinyalnya. Bisa banyak orang juga jadi mau aku fotoin aja ya, mau nggak kalau klik sendiri? Ini. SMP berapa? Fotoin ya. 25 kan? 20. Iya. Ini Gimana Bu Dwi? nih bergabung yang ini nih Bu, bergabung rapat nih, bergabung rapat ya. Fotoin tuh. Klik aja ID rapatnya ya. Gimana Bu? Coba. Udah. Boleh. Sebentar Klik aja ID rapat pakai kodenya tuh, aku udah kirim ya di WA. Udah kirim ya? Bentar. Udah kirim di WA. Kapan jam berapa? Jam 5. Udah maghrib sih. Iya. Udah aku luncurkan rapat, tinggal masuk. ID-nya udah ya? Dikerakin. Awalnya kan dikerakin. Aku dulu sama siapa? Sama Bu Maya? Sama Bu Mus dulu. Sama Bu Mus dulu boleh. Sama Bu Maya dulu deh saya. Sama Bu Maya dulu apa sama aku dulu? Boleh sama Bu Mus dulu. Saya lagi coba masuk dulu nih. Ya udah ya, bentar aku juga lagi masukin ID nih. Nggak bisa ya? Ini sinyalnya Allah, tadi loading tau Bu. Ini tolongin aku dulu. Wah, waktunya sampai. Bisa gak Bu? Aku belum masuk ya? Belum. Harus masukin kode sandi segala. Oh, kode sandi. 3. Itu kan huruf penggerak. Itu ngegeraknya ngapain baik? Itu ngegeraknya ngapain baik? Yang bergerak. Ini maksudnya apa ini?
Aku nggak di situ, aku loginnya di LMS, TMM. Ini lagi Zoom. Iya lagi Zoom. Sampai ini kok nggak ini ya, sinyalnya ini kebagi-bagi apa gimana sih, nggak ada sinyal. Ntar aku hotspot sendiri. Nah. Mumu sudah masak belum? Itu aku udah coba-coba. Ada nggak? Lagi muter sih. Iya lagi muter, di aku juga sama. Kenapa ya? Sama. Pakai masuk pakai apa? Google apa? Nah udah nih. Halo Bu Maya, Bu Mus, udah zoomnya udah nyala nih. Masuk ya. Oh aku udah. Kok di aku belum Bu ya? Mus belum. Coba. Bu Maya belum ada. Aku udah. Bentar. Tuh Bu Maya udah masuk. Bu Maya. Aku belum ya? Belum. Kita harus masuk semua kan, jangan dua-dua gini. Iya, Kita aku harus semua, kan? segera masukin. Banyak masukin email segala aku ya, banyak proses aku ini. Bentar. Belum dibuka videonya. Start. Tadi saya sempat masuk sebentar. Paling semenit keluar lagi. Info semua, aku nggak dengerin. Cannot start video, jadi nggak bisa. Jadi si Google Meet-nya harus di ini dulu kali kameranya ya. Google Meet-nya kameranya harus di Gimana? Google Meet aku tutup kamera tapi suara kayaknya ini deh biar ada aktivitas. Suara mah nggak apa-apa. Coba. Nggak bisa dua-dua kayak gitu kamera kayaknya. Iya, yang Google Meet matiin aja tapi suara kayak jangan. Tuh bisa tuh Bu. Aku udah masuk. Bu Mai bisa. Aku belum ya? Belum. Aku banyak yang harus dimasukin Bu Maya, Google Meet-nya matikan kamera. Google Meet-nya matikan kamera. Lah aku sendirian. Bu, coba kirim link Zoom-nya aja bisa nggak Bu? Iya, tar dulu. Buka WA-nya lama. Bu Maya nggak bisa buka Telegram WA-nya. juga. Oh itu kata Bapak Fastil, nggak apa-apa kita rekaman di sini saja. Gimana Bu? Ya udah di sini aja ya. Rekam sendiri Iya, aja nanti tuh yang bulat merah Bu. Nggak bisa. Ini mah dari Bapak nanti. Kita dikirim rekamannya dari Bapak, terus kita potong-potong sendiri gitu. Cuman durasinya emang lama. Ya udah nggak apa-apa lah, nanti tinggal potong sendiri. Gampang itu mah Bu. Kalau coba potong mah. Yang lain udah takutnya yang lain udah selesai, kita belum ngapa-ngapain. Udah dah. Pakai ini aja dah udah. Iya, yaudah. Iya, ngapa-ngapain. Iya, bingung soalnya ini Zoom-nya. Bu Maya malah keluar, aku sendirian di Zoom. Yaudah, yuk. Agak susah ya. Bu Maya kayaknya terkendala sinyal. Aku mau coba masuk tuh bentar. Mau di apa Google Meet aja berarti masuknya. Iya, masuknya. Ya udah Google Meet ya. Selesai. Ayo Bu Dwi, saya yang jadi coachnya. Iya. Taruh. Taruh bumus. Ya. Aduh mana tadi? Abis aku bumus dulu sama Bu Maya, aku mau ke toilet abis ini ya Bu. Oh, udah kebelet banget. Enggak sih, maksudnya berasa-rasa pengen. Oke. Dah, yuk. Baik, ya Bu Dwi. Assalamualaikum Ibu Dwi. Taruh Bu, belum kameranya belum. Oh, belum. Oh iya, kamera Bu Dwi belum buka.
dan batasannya dia hanya sebagai saksi bukan pelaku. Kalau dari Awalnya. kalau dia lagi buat lihat dari BAP-nya dia Ke depan deh ya. Itu suara ngobrol siapa Bu Dwi? Kedengeran banget. Ya, ini aku mau ini deh di depan. sekarang karena kasusnya. Say, kalau Buma sama Bu Dwi, berarti Buma sama Bu Dwi dulu ya. Aku tutup kamera dulu kali ya. Iya, ini saya mau praktek sama Bu Dwi. Cuman Bu Dwi lagi cari tempat lain. Oh iya iya. Iya, aku praktek. Aku tutup dulu ya. Iya iya. Iya iya. Aku di sini ya, sok. Ya. Udah siap Ibu Dwi? Siap. Ya. Assalamualaikum Ibu Dwi. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya Ibu Dwi, sehat? Alhamdulillah sehat Bu, baik. Bu Mus gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Ya. Ibu bagaimana? Ada yang bisa saya bantu hari ini? Saya ingin ngobrol dengan Ibu terkait keinginan saya untuk meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Oh, luar biasa, baik sekali. Oke, apa Ibu Dwi sudah memiliki tujuan dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Apa tujuannya Ibu Dwi? Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa agar tujuan pembelajaran tercapai. Baik. Apa yang sudah Ibu Dwi lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Apa ada yang sudah pernah Ibu Dwi lakukan? Saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, Bu, tapi belum ada yang benar-benar efektif. Oh, seperti itu. Kira-kira tantangan apa nih ya yang membuat metode itu tidak efektif, Bu Dwi? Saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung, Bu. Oh, seperti itu. Jadi Bu Dwi masih merasa kesulitan gitu ya. Kalau begitu kira-kira apa yang Bu Dwi butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung, Bu. Iya, strategi ya. Berarti Bu Dwi memang membutuhkan strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung ya Bu ya. Baiklah kalau seperti itu. Kembali ke strategi ya Bu Dwi. Kira-kira Bu Dwi tahu nggak nih apa penyebab siswa itu suka berbicara sendiri ketika belajar sehingga tidak fokus ya dalam mengikuti pembelajaran? Kalau saya pikir sih Bu, karena mereka itu tidak memahami materi pelajaran. Oh gitu, oke. Apakah Ibu Dwi punya rencana untuk membuat anak-anak biar bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran dari Ibu Dwi? Sudah Ibu, yang pertama itu saya akan memberikan penguatan yang positif kepada siswa yang tidak berbicara. Kita bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan pelajaran. Jadi memberikan sisi positif Bu, penguatan ya, motivasi lah kayak gitu. Oh iya, luar biasa sekali ya, bagus itu. Selanjutnya apa komitmen Ibu nih terhadap rencana yang sudah Ibu buat tadi itu? Tentunya kita punya komitmen ya. Iya Bu. Saya akan berkomitmen untuk selalu mempersiapkan diri dengan baik sebelum masuk kelas. Dan saya akan menggunakan metode pembelajaran yang menarik supaya anak-anak bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran. Oh, luar biasa sekali, Ibu. Ya, tetapi tentunya ya dalam pelaksanaan itu kan tentunya kita tidak bisa berjalan sendiri ya. Tentunya membutuhkan nih dukungan-dukungan dari orang lain. Kira-kira siapa saja nih yang akan Ibu Dwi libatkan untuk melaksanakan rencana ini? Kepala sekolah dan teman sejawat Bu pastinya. Oh iya, baik, luar biasa. Semoga apa yang Ibu Dwi sudah rencanakan dapat berjalan dengan baik dan bisa mencapai tujuannya Ibu Dwi ya. Iya Ibu. Gimana kira-kira Ibu Dwi, apa sudah cukup? Saya kira sudah cukup Bu. Iya, apakah Ibu Dwi sudah mendapatkan pencerahan? Sudah Bu. Alhamdulillah. Iya.
Alhamdulillah. Baik kalau seperti itu mungkin sesi berbincang kita cukup ya Ibu Dwi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Sesi aku sama Bu Mus sudah selesai ya Bu Mus. Ya, tinggal sama Bu Maya ya. Iya. Halo Bu Maya coba. Dulu deh ya sama Bu Maya. Aku mau ke toilet dulu ya Bu. Oh gitu. Iya iya ya. Aku sama Bu Maya dulu. Bu Mus. Ya. Bentar. Berarti saya jadi coach ya. Bentar ya, mau ke toilet dulu ya Bu. Boleh ya. Bu Maya jadi coachnya, saya jadi coachingnya Bu Maya. Iya bentar Bun. Oh gitu ya. Iya Bun ya. Makasih ya Bun. Iya makasih Bun. Iya, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Yuk. Aku ya jadi coachnya ya. Iya Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Cuman ini ada sedikit yang mengganjal dalam hati saya Ibu. Oh ada yang mengganjal. Apa yang mengganjal di hati Ibu Mus? Mungkin bisa didiskusikan ya kita pada hari ini. Boleh, saya ingin curhat sebenarnya nih tentang masalah saya, terutama ketika saya di kelas Bu Maya. Bu Maya ada waktu kan ya sekarang ya? Insya Allah. Jadi saya penasaran ada apa nih Ibu, kira-kira permasalahan Ibu hadapi apa dalam kelas Bu? Iya, jadi gini Bu Maya, di kelas saya itu anak-anak saya itu masih suka membuang sampah sembarangan nih. Padahal kan saya sudah sering gitu ngingetin ke mereka. Tapi mereka tetap aja nih belum menghiraukan. Misal kayak buang sampahnya itu jadi di kolong laci meja kayak gitu Bu Maya. Oh iya ini masalah banyak ya yang dihadapi, sepertinya bukan hanya Bu Mus ya. Jadi anak-anak lagi kurang perhatiannya terhadap kebersihan ya. Padahal itu sesuatu yang mungkin sepertinya ringan sepele gitu ya, tapi ternyata dampaknya tuh menjadi luar biasa ya Bu Mus ya. Iya, betul. Nah, apakah ada penyebab lain Bu Mus? Apakah ada hal-hal lain yang menjadi kendala atau penyebab anak-anak kurangnya respect terhadap lingkungannya atau kebersihannya? Jadi ya itu tadi ya anak-anak saya itu kan malas membuang sampah pada tempatnya. Bahkan mereka itu di kelas saya kan ada tempat sampah yang sudah tertutup. Itu pun mereka malas membuka tutupnya. Jadi mereka itu masih membuangnya di atas tutupnya gitu. Jadi mereka memang sepertinya kurang memahami ya akan bahaya sampah gitu. Bagaimana ketika kita membuang sampah sembarangan kan pasti ada dampak ya. Sepertinya seperti itu Ibu. Jadi kurang paham akan bahaya sampahnya. Oh iya. Baik. Itu memang anak-anak, apalagi anak SD ya, Bu Mus ya. Iya, betul. Kita harus senantiasa mengingatkan, walaupun akhirnya ya begitu lagi ya. Jadi mungkin Bu Mus jadi aduh ganjalan ya gimana nih caranya gitu ya. Nah, Iya, Bu Mus betul, sendiri Ibu. terkait kondisi ini, apakah Bu Mus punya gambaran atau rencana-rencana untuk mengatasi hal tersebut? Oh iya, ada sih sebenarnya. Saya ingin tuh ketika nanti di pembelajaran saya ingin memutarkan video tentang sampah nih, tentang bagaimana bahayanya sampah, bagaimana cara memilah sampah, supaya itu mereka menjadi sadar gitu, menjadi paham betapa pentingnya kita membuang sampah pada tempatnya gitu. Selain itu ada lagi Bu? Ada lagi selain itu? Mungkin nanti saya akan itu kan ketika di kelas saya ya, ketika untuk di lingkungan sekolah, mungkin nanti saya akan membicarakan dengan kepala sekolah ya, ketika pelaksanaan P5 nih tentunya ya, saya ingin nanti ya kan kebetulan kita lagi menentukan P5 nih, ingin supaya nanti temanya itu tentang pencegahan sampah, supaya bisa nyambung gitu dengan permasalahan saya. Benar-benar baik, luar biasa ya yang
ungkapkan oleh Bu Mus terkait rencana-rencana aksinya ya ke depannya biar anak-anak tadi dikaitkan dengan pembelajaran P5 ya, sehingga anak-anak bukan hanya sekedar pembelajaran, jadi bagaimana materi-materi itu teraplikasi ya Bu Mus ya dalam Betul, iya. sehari-hari dengan support kegiatan P5-nya juga. Kan ada tuh ya kegiatan P5 yang Iya. memang temanya seperti berkaitan dengan sampah ya Bu Mus ya. Itu sudah Iya, bagus Bu Mus, luar biasa. Mudah-mudahan itu bisa teraplikasi ya dengan baik rencana-rencana yang Bu Mus rencanakan. Nah kira-kira adakah dukungan dari pihak lain gitu selain dukungan dari pihak internal atau sekolah Bu Mus terkait rencana Bu Mus? Oh, ada sih. Saya juga berencana bekerja sama dengan pihak DLHK ya atau dengan Badan Lingkungan Hidup nih untuk memberikan materi juga. Karena kan mungkin biasanya kalau anak itu kalau dikasih materi dari gurunya kan udah biasa ya. Nah, barangkali kalau dari pihak luar itu mereka akan menjadi lebih tertarik, ada ketertarikan sendiri gitu dibandingkan dari guru yang setiap hari ketemu gitu. Seperti itu sih rencana saya, Bu. Iya, ya hebat Bu Mus. Selain memang mereka bisa melihat sesuatu yang konkret, ya, lalu dikuatkan kembali, dimotivasi kembali oleh lembaga lain yang berhubungan dengan sampah tersebut. Insya Allah mudah-mudahan kesadaran anak-anak lebih diperkuat ya, karena memang sampah itu bukan hanya kepedulian dia ketika kecil gitu ya, atau ketika saat dia di sekolah, tapi bagaimana kepedulian sampah itu universal, bersifat panjang ya Bu Mus sebagai bekal lah ya, bekal bagaimana mereka peduli gitu. Nah, untuk merencanakan semua kan butuh komitmen ya Bu Mus ya. Nah itu kira-kira Bu Mus akan mulai kapan melakukan rencana tersebut? Rencana mulai minggu depan Ibu, saya menjadwalkannya gitu. Nanti akan saya laksanakan mulai minggu depan di minggu pertama bulan Oktober. Saya akan melaksanakan itu. Dan kalau nggak salah Bu Mus juga sebagai ketua penanggung jawab ya pelaksanaan P5 tersebut ya. Makanya akhirnya mencetuskan itu ya. Nah itu berkorelasi semua apa yang direncanakan ya. Baik, luar biasa Bu Mus dengan segala permasalahan yang Bu Mus rasakan dan Bu Mus juga punya ide-ide yang luar biasa. Tinggal Bu Mus berkomitmen gitu ya, bertanggung jawab untuk melaksanakan hal tersebut gitu, sehingga bukan hanya sekedar mimpi-mimpi ya Bu Mus ya, tapi bagaimana itu bisa mengatasi permasalahan yang ada khususnya di sekolah kita ini gitu ya, karena kebersihan itu utama gitu ya Bu Mus. Ada lagi Bu Mus yang mau disampaikan mungkin? Sepertinya sudah cukup Ibu. Cukup ya? Ya, alhamdulillah sudah tercerahkan gitu. Terima kasih Bu Maya ya. Yang penting itu dulu ya Bu Mus, nggak perlu terlalu banyak-banyak dulu ya Bu Mus. Yang penting kita actionnya gitu ya Bu Mus. Ya mudah-mudahan bisa bekerja sama dengan semua pihak yang ada di sekolah. Baik pihak orang tua juga Bu Mus, ada mungkin nanti ya. Iya, melibatkan orang tua. Iya, betul. Baik, terima kasih Bu Mus. Mudah-mudahan kita bisa diskusikan lagi selanjutnya ya. Mungkin saya juga perlu update lagi nih, gitu kan, kalau ada informasi-informasi terkini. Terima kasih Bu Mus, sehat-sehat selalu. Amin, amin. Terima kasih Bu Maya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, udah selanjutnya. Tinggal sama Bu Dwi ya. Saya dengan Bu Dwi apa Bu Dwi dengan saya dengan Bu Dwi ya? Iya. Oh, Bu Dwi jadi coach. Aku jadi coach. Saya coachnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dwi apa kabar? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Bu Maya gimana sehat? Alhamdulillah Bu. Ini Bu mohon maaf ganggu waktunya. Ya. Mumpung ada kesempatannya dan memang saya juga udah berencana nih mau minta pencerahan lah ya. Bu Dwi lebih berpengalaman daripada saya Bu. Jadi bisa ya Bu? Ada waktunya Bu ya? Gimana Bu Maya jadinya? Ya saya mau membahas sesuatu itu yang ada di hal yang terjadi di kelas saya Bu, terkait pembelajaran kelas. Ya. Hal apa saja Bu Maya?
permasalahannya. Ya, tujuannya Bu ya, tujuan saya Tujuan Ibu yang akan kita diskusikan itu tentang permasalahan pembelajaran di kelas. Apa iya. saja Bu emang Jadi permasalahannya? tujuannya agar saya bisa mendapatkan pencerahan bagaimana cara kita memberikan metode yang tepat buat anak sesuai dengan kebutuhan anak ya, buat siswa di kelas. Bukan siswa ya. Bukan siswa. Nah, ya Bu. apa saja kendala yang Ibu hadapi pada pembelajaran di kelas? Memangnya apa saja yang kendala Bu Maya hadapi pada pembelajaran di kelas? Kendala-kendala yang saya hadapi di kelas salah satunya adalah mungkin kan saya sekarang ngajar kelas 1 nih Bu ya. Nah di kelas 1 ini mulai anak-anak baca. Nah di semester 1 ini alhamdulillah selama 6 bulan anak-anak untuk materi calistung khususnya membaca itu 80% ke atas sudah sesuai dengan target Bu, sudah bisa membaca. Nah hanya saja ada anak satu yang terkendala gitu ya. Saya sudah berusaha untuk memberikan metode sesuai dengan yang di oleh pihak sekolah gitu kan. Nah, metode pembelajaran dengan menggunakan suku kata. Nah, tapi anak ini mungkin ketika TK sudah belajar membaca Bu Dwi. Nah, dengan menggunakan eja gitu kan. Mungkin atau ibunya atau gurunya gitu. Saya belum terlalu mendalami hal itu, maka menjadi kesulitan gitu, kesulitan dan kendala dalam membaca sampai sekarang belum bisa membaca, bahkan huruf-huruf masih tertukar. Ya. Nah, kalau gitu apa saja yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Yang sudah saya lakukan, saya mencoba diskusi dulu gitu ya sama teman sejawat gitu, sekiranya sejawat saya di kelas 1 apakah ada kesulitan yang mereka alami juga gitu kan terkait kasus di kelas saya gitu kan. Nah ternyata dari beberapa kasus di kelas mereka masing-masing ada gitu kan, cuma memang akhirnya dengan menggunakan metode yang satu cukup berhasil gitu. Nah sedangkan saya sudah beberapa metode belum mengalami progres yang signifikan gitu loh Bu, masih stuck, masih belum sesuai dengan targetan gitu loh Bu. Iya. Jadi tapi ada satu metode yang bisa mengatasi hal tersebut ya? Belum mencoba yang baru-baru lagi gitu ya. Baru lagi ya. Nah, untuk jadi kira-kira apa lagi nih yang akan Ibu lakukan? Nah, kalau dari pembelajaran tadi Bu ya, rencananya mungkin saya akan pertama mendiskusikan hal tersebut dengan kepala sekolah dulu gitu ya terkait kendala ini. Mungkin dari kepala sekolah ada masukan mengenai metode gitu kan. Setelah itu saya koordinasi dengan pihak orang tua gitu, memahami kebutuhan anak tersebut gitu kan. Apakah anak tersebut mungkin ada historis speech delay ketika TK gitu kan. Karena untuk huruf-huruf pun masih berkendala untuk memahami gitu, bahkan banyak yang tertukar gitu. Jadi pastinya kan untuk suku kata juga agak sulit gitu untuk memahaminya gitu. Jadi mungkin dalam waktu dekat ini ya mungkin saya koordinasi dengan pihak orang tua kalaupun memang ada sesuatu dan orang tua juga ada informasi yang jelas dari orang tua kendala-kendala tersebut, mungkin nanti kita bisa follow up tindak lanjut untuk koordinasi dengan lembaga lain gitu. Ya. Nah, dengan perencanaan Bu Maya tersebut nih, kapan pelaksanaan yang akan Bu Maya lakukan? Lebih cepat lebih baik Bu gitu ya, insya Allah sebentar lagi weekend gitu kan, mungkin saya akan menghubungi orang tua di hari kerja, saya akan menghubungi orang tua, lalu mungkin saya akan diskusi gitu ya, ngobrol memanggil orang tua ke sekolah, nanti kita lihat waktunya kapan orang tua bisa, karena saya lihat orang tuanya bekerja gitu kan, mungkin bisa tidak bisa khawatir tidak bisa di hari kerja, harus dari waktu jauh-jauh hari. Jadi saya akan merencanakan waktu dulu pertemuan dengan orang tua. Ya baik deh kalau gitu. Nah, siapa yang akan terlibat dalam rencana yang akan Bu Maya lakukan? Siapa saja yang terlibat? Yang jelas tadi saya sudah mungkin besok saya akan langsung diskusi dengan kepala sekolah gitu kan terkait permasalahan ini. Sebelum memanggil orang tua pun saya juga harus konfirmasi ya pada kepala sekolah, yang terlibat jelas kepala sekolah. Lalu mungkin saya akan melibatkan juga di sekolah saya ada
kelas inklusi ya, kelas anak-anak berkebutuhan khusus. Mungkin saya juga akan sharing dengan koordinator inklusinya. Mudah-mudahan ada pencerahan dan gambaran ya. Lalu dengan pihak orang tua dan teman-teman sejawat. Mungkin itu Bu Dwi, insya Allah rencana ke depan dalam waktu dekat ini yang saya akan lakukan. Apakah ada lagi Bu Maya yang akan disampaikan? Cukup Bu Dwi ya, saya kira mudah-mudahan ini bisa rencana yang sudah coba saya rancang, mudah-mudahan bisa menguatkan ya, atau bisa ada solusi untuk murid saya di kelas Bu. Gitu. Kalau sudah tidak ada lagi pertemuan kita hari ini, kita cukupkan sampai di sini ya Bu Maya ya. Terima kasih atas sharingnya juga ya. Terima kasih ya Bu Dwi, waktunya mohon maaf ganggu saya kosong Bu Dwi, waktu istirahat karena saya dengar Bu Dwi pernah punya pengalaman seperti ini, makanya saya butuh pandangan dan arahannya. Terima kasih Bu Dwi ya. Sehat-sehat Bu Dwi. Iya, Ibu Maya juga sehat-sehat ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, Bu Maya. Udah ya. Udah Bu Mus, muncul lah. Udah semua ya? Berarti udah semua nih. Saya mau ke kelas masuk dulu. Duluan ya, Bu Dwi sama Bu Mus sudah. Sudah saya tadi. Sudah. Saya udah. Udah semua. Sudah semua. Sudah semua, Bu. Berarti udah semua, tinggal nanti kita minta rekaman apa apa aja. Izin ke toilet dulu ya, saya. Agak adem jadi ini. Kita izin sholat dulu juga boleh kan? Izin sholat dulu ya. Sholat dulu. Kayaknya. Iya, sebentar. Tadi kata bapaknya boleh silakan sholat ketika di rumah masing-masing. Ya udah sholat dulu aja deh Bu. Udah jam 4 lebih. Iya udah jam 4.15. Sholat dulu ya. Mungkin 5 menit kali ya. Atau 10 menitan lagi lah. Sholat dulu. Oh udah selesai. Udah suruh gabung selesai. Ya udah tuh. Ya udah tuh dah. Bu Maya, di aku ada petir tadi beberapa kali, kedengaran nggak? Ada apa? Petir. Oh iya benar ada Bu. Baiklah Bapak Ibu, kita akan masuk ke review ya. Masuk ke review. Nah, pertanyaannya ini perwakilan saja ya, karena ini sudah jam 16:16. Dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu ya telah meningkat dibanding kemarin saat latihan? Jadi dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu yang telah meningkat dibanding saat latihan coaching waktu hari kemarin? Silakan perwakilan dari kelompok berapa yang mau inisiatif menjelaskan di awal. Gitu ya. Silakan raise hand. Atau saya tunjuk saja. Kelompok 3, perwakilannya silakan untuk menyampaikan refleksi dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu yang telah meningkat dibanding saat latihan kemarin. Silakan perwakilan kelompok 3. Siap Pak, izin menjawab Pak. Ya, silakan. Alhamdulillah Pak, ketika kemarin latihan dan sekarang mempraktikkan, keterampilan coaching kita bertambah sedikit baik Pak, mulai dari alur tujuan utamanya ke identifikasi masalah serta rencana dan tanggung jawabnya. Jadi public speakingnya berbicaranya sudah sedikit fasih dan lancar Pak. Jadi ada sedikit peningkatan dan istilah dalam bahasa Sundanya sudah tidak karagok lagi Pak sekarang Mas, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Pak. Assalamualaikum, terima kasih. Waalaikumsalam, sama-sama. Terima kasih Pak Dimas ya, perwakilan kelompok 3 yang sudah menyampaikan refleksinya.
Nah, sekarang perwakilan kelompok 2, silakan untuk merefleksikan dalam hal apakah kemampuan Bapak Ibu yang lebih meningkat dibanding waktu latihan kemarin. Silakan kelompok 2 perwakilannya. Iya, baik Bapak, saya akan mencoba merefleksikan untuk kegiatan praktik coaching pada hari ini. Alhamdulillah dibandingkan kemarin, memang betul seperti apa yang disampaikan oleh Pak Dimas, mungkin dari susunan kata-katanya kita sudah lebih menguasai dan sudah lebih terutama dalam hal memberikan pertanyaan-pertanyaan aktif. Itu sih yang saya rasakan dari diri saya. Jadi sehingga percakapan antara coach dengan coach itu lebih hidup dan lebih memahami alur Tirta itu sendiri. Itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Sumi ya udah menyampaikan refleksinya, perwakilan dari kelompok 2 ya, sangat bagus. Sekarang saya minta untuk 2 kelompok terakhir, refleksinya dikaitkan dengan 3 kompetensi coach ya. Pertama, apakah sudah hadir penuh? Yang keduanya sudah mendengarkan aktif atau masih ada perhatian ke yang lain gitu ya, tidak fokus ke coachingnya. Atau yang ketiga, pertanyaannya apakah berbobot atau tidak. Jadi dari segi pisan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian alur tirtanya apakah keempat alurnya sudah terlaksana atau ada yang kelewat dari tujuan, si coachingnya udah menyampaikan tujuan, identifikasi, kemudian rencana, dan tanggung jawab. Saya minta yang kelompok 4. Refleksinya seperti yang tadi saya sampaikan. Silakan perwakilan kelompok 4. Baik Pak, mohon izin untuk kelompok 4. Saya tadi menjadi observer dari rekan-rekan saya. Yang saya amati, alhamdulillah tadi pelaksanaan coachingnya berjalan dengan baik Pak. Coachnya dapat berhasil menghadir secara utuh. Dia terlihat dari perhatian yang diberikan terhadap coachingnya. Kemudian juga coach dapat mendengarkan dengan aktif. Hal ini terlihat dari respon yang diberikan terhadap paparan-paparan yang diberikan oleh coach. Kemudian juga pertanyaan-pertanyaan berbobot juga berhasil disampaikan oleh coach sehingga dapat mengarahkan coach pada upaya pemenuhan pencapaian solusi dari kondisi yang dia hadapi. Kemudian alur tirta juga saya amati dapat berlangsung secara berurutan dengan sesuai begitu. Diawali dengan penentuan tujuan, tadi teramati bahwa pada bagian awal mereka menentukan dulu tujuan dari pelaksanaan coaching kali ini. Kemudian juga pada sesi identifikasi terjadi komunikasi ya antara coach dan juga coach yang bisa mengarahkan dan bisa mengidentifikasi potensi-potensi yang dimiliki oleh coach sehingga bisa diarahkan pada penemuan solusi dari kondisi yang dialami tadi, dan sehingga muncullah rencana-rencana yang direncanakan oleh coach, dan sebagai bentuk tanggung jawabnya coach juga menjabarkan rencana pelaksanaan dari yang sudah dia rencanakan, begitu jadwalnya ditampakkan. Jadi ini terlihat bahwa alur tirta dapat terlihat, juga ketiga kompetensi coaching dapat terlihat dengan baik. Begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Edi. Sangat luar biasa ya, bagus sekali. Sudah dikaitkan dengan 3 kompetensi dan 4 alur tirta. Luar biasa ya, bagus Pak Edi. Sekarang yang terakhir kelompok 1, silakan perwakilannya untuk merefleksikan. Ya, Bu Baik, Maya. Pak, jelas Pak suara saya? Silakan. Baik Pak, dari kelompok 1 setelah kami memahami apa peran dari coach dan tentunya cek. Wah. Ada suara Bu, silakan Bu, teruskan. Wah, bisa. Soalnya di sini nge-freeze Pak.
Enggak, ada suaranya jelas, jelas. Ada suara ya Pak, baik. Ya. Memahami peran dari coach ya, bagaimana coach harus dengan kesadaran penuh gitu ya, fokus dalam mendengarkan secara aktif. Jadi bagaimana coach dan coach itu saling tektok gitu ya. Jadi kalau kata Pak Dimas tadi nggak karagok gitu. Jadi lebih mengalir karena memang sebelumnya kami mencoba untuk memahami dulu, terutama di alur tirta. Jadi ketika kami mungkin bertanya dengan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan berkomitmen serta tanggung jawab, maka sudah jelas kita secara rancangan secara sistematis seperti itu, maka insya Allah kita bisa jadi lebih lancar untuk dapat hadir penuh, memberikan pertanyaan-pertanyaan baik, memberikan umpan balik. Lalu yang paling penting bagaimana coach itu harus memiliki pembawaan yang positif, mampu memotivasi dan mampu memandu percakapan, serta seorang coach itu harus senantiasa berkomitmen untuk terus belajar. Jadi yang untuk saya pribadi, bagaimana kita sebagai seorang coach itu menahan diri untuk memberikan masukan gitu ya. Saya ingat dari Bapak ya untuk rukul kemarin. Jadi belajar fokus untuk menjadi pendengar yang aktif. Seperti itu Pak. Ya, terima kasih Bu Maya ya sudah menyampaikan refleksi. Jadi saya perkuat lagi ya. 3 kompetensi harus terlaksana oleh coach ya. Pertama, hadir penuh, present. Kemudian mendengarkan aktif dengan mode rasa. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot ya. Pertanyaan berbobot itu terjadi dari hasil mendengarkan aktif dengan mode rasa sehingga menemukan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Kata kunci itulah yang akan digunakan oleh coach untuk mengajukan pertanyaan berbobot berikutnya. Nah, ketiga kompetensi itu harus terlaksana pada saat melakukan coaching tirta ya. Jadi nanti coach itu tugasnya 3, mendengarkan, kemudian mengajukan pertanyaan, dan hadir penuh. Tidak ada yang selain dari itu. Tidak boleh mengajukan solusi, tidak boleh mengarahkan, tidak boleh memberikan rencana, curhat, membicarakan pengalaman sendiri, nggak boleh ya. Coach itu tugasnya 3, mendengarkan, bertanya, dan hadir penuh. Supaya nanti si coaching-nya itu dengan pertanyaan berbobot itu, dia menyampaikan sendiri si coaching-nya tujuannya apa gitu ya. Kemudian mengidentifikasi ketercapaian selama ini, hambatannya, potensinya. Kemudian coach juga menyampaikan rencana sebagai solusi untuk mencapai tujuan yang belum tercapai. Kemudian dia tanggung jawab untuk melaksanakan rencana yang dia ajukan sendiri gitu. Jadi kita itu tujuannya coach itu mengembangkan potensi yang dimiliki oleh si coach untuk menyelesaikan tujuan yang belum tercapai. Itu aja ya. Nah, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan tugas yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu ke depan ya, sebelum kita tutup. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Ini PPT-nya sudah terlihat? Terlihat, Pak. Ya. Saya kira tidak, karena tidak ada suara ya. Nah, Bapak Ibu, kita kan sekarang posisi ada di sini ya. Posisi itu kita sedang di 32 sesi praktik. Nah, ini. Nah, ini ya. 23 Bapak. Nah, 23, ini mah 3 ya. Ini sudah ini sudah tidak konsen. 23. Nah, ini ya. Ini nih. Kita ada di sini. Nah, nanti Bapak Ibu mengunggah link dari rekaman yang sudah diupload ke YouTube. Jadi link YouTube ya yang ke sini. Jadi nanti ini tanggal 1 ya. Sekarang kan 26. Jadi due date-nya tanggal 1. Tidak boleh terlambat. Kalau terlambat nanti di ininya, di grade-nya akan dipilih yang berapa hari terlambatnya. Kalau 1-2 hari ya klik di rubriknya yang telat 1 hari, 2 hari. Kalau lebih dari 2 hari, 3 hari ya klik di rubriknya yang
telatnya 3 hari. Jadi Bapak Ibu nanti nilainya beda antara yang 1 Oktober atau sebelumnya dan yang telat gitu ya. Kemudian nanti di tanggal 3 Oktober Bapak Ibu mengerjakan demonstrasi kontekstual. Ini kan due date ya. Jangan tanggal 4, tanggal 4 kan Bapak Ibu sudah dianggap telat. Jadi sebelum tanggal 3. Sebelum ke tanggal 3 lebih baik mengerjakan dulu yang ini, yang elaborasi pemahaman. Karena ini kan due date-nya tanggal 1 ya, kalau yang ini kan 3. Jadi lebih baik kerjakan dulu. Setelah mengunggah hasil rekaman coaching sekarang, Bapak Ibu mengerjakan elaborasi pemahaman. Karena due date-nya sama ya, dengan unggah tugas ruang kolaborasi. Oktober ini 1 Oktober. Kemudian baru nanti ke demonstrasi kontekstual, tanggal 3 due date-nya. Kemudian tanggal 8-nya, sebelum tanggal 8 Bapak Ibu mengerjakan koneksi antara, baru nanti tanggal 23-nya melakukan aksi nyata gitu ya. Dan membuat jurnal refleksi 2 mingguan. Kalau udah selesai Bapak Ibu bisa langsung mengerjakan ini 3.1. Tapi sebaiknya Bapak Ibu cek lagi ya tugas-tugas di modul 22 nih. Saya menemukan ada di modul 21 atau 22 ya. Ada yang belum mengerjakan, bahkan hampir 1 minggu ya, melebihi due date. Silakan Bapak Ibu cek lagi ya. Modul 22 dan modul 21. Ini. Dicek lagi satu-satu, kemudian dikerjakan. Kalau tidak bisa diupload, bisa menghubungi kalau misalnya telatnya udah lama ya, sehingga jadi terkunci, tidak bisa mengupload, nanti kan Bapak Ibu rugi ya, kosong nilainya 0. Dibanding yang lain yang mengerjakan kan, kalau dia nilainya 80, Ibu 0 jauh kan, rentangnya antara 0 ke 80, 0 itu kan kosong, tidak mengerjakan, berarti kan kosong nilainya. Orang lain mengerjakan nilainya 80, coba jarak antara 0 ke 80 kan jauh ya. Dan ini rata-ratanya harus 75 kalau nggak salah. Itu gabungan antara dari pengajar praktik dengan fasilitator. Kalau bisa mah jangan 75 lah, 80 gitu. Tapi harus dikerjakan semua ya. Kalau bisa nanti cek lagi yang modul 1, 2, 3, dan 4 Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu lagi waktunya senggang, sudah mengerjakan yang tadi 2, 3 ya. Baik unggah tugas, kemudian elaborasi, demonstrasi, koneksi antar materi, kemudian jurnal 2 mingguan, aksi nyata. Bapak Ibu mengulang lagi ke modul 22 mana yang belum dikerjakan. Kerjakan, jangan sampai kosong. Kemudian ke modul 21, kemudian ke modul 11, 12, 13, 14, cek lagi kalau udah terisi semua, baru Bapak Ibu mengerjakan yang asinkronus 31 ini. Sinkronus nih. Sinkronus itu sampai menjelang rukol di sesi 1 sampai ini nih berarti ya. Asinkronusnya sampai sini. Tapi sebelum ke 31 cek dulu modul-modul sebelumnya. Jadi pahami Bapak Ibu? Bisa ya? Nah, karena waktunya sudah habis ya Bapak Ibu, kita akhiri saja kegiatan rukol hari ini. Kita berdoa supaya kegiatan ini bisa menambah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi Bapak Ibu dan bagi komunitasnya gitu ya. Dan kita sebelum ditutup kita akan foto bersama dulu. Silakan. Oh iya ini modul. Tadi saya akan lihat dulu ya di jadwal. Biasanya kalau post-test itu, oh iya ada. Sekarang modul 23 kan belum ya. Kita baru modul 23 iya pasti ada ya. Setiap modul itu ada post-test. Coba dicek Bapak Ibu setiap modul 1 kalau udah selesai ada post-test. Modul 2 kalau udah selesai kan modul 2 itu ada 21, 22, 23. Kita kan sudah masuk ke modul 23. Nah, pasti ada post-testnya kalau Bapak Ibu sudah menyelesaikan semua. Coba kita cek lagi ya. Kita cek lagi. Mohon izin Bapak. Ya. Gimana Bu? Ada di tanggal 4 Oktober Pak. Oh iya. Nah, kalau Ya. 4 Oktober ya laksanakan ya. Coba kita cek ya. Post-test. Tes awal. Dari modul ini nih, tes akhir nih ya. Tes akhir coba kita cek. Tes akhir paket modul 2. Ya, 4 Oktober di sini ya.
4 Oktober. Ini due date-nya ya, due date-nya. Tapi kalau bisa mah ini biasanya pas tanggal 4-nya ya, tidak bisa sebelumnya atau sesudahnya. Kalau sesudahnya itu bahaya ya, lebih baik pas aja tanggal 4 langsung buka LMS-nya, langsung kerjakan post test-nya. Di tanggal 4 ya, jam 8 sampai jam 23.59. Sebelum jam 12 malam kurang 1 menit ya. Betul, nanti ada post test tanggal 4, dikerjakannya tanggal 4 ya. Kalau tugas asinkronus kan bisa bagusnya sebelum ya, tapi kalau ini mah harus pas ya. Post testnya tanggal 4 karena dibukanya oleh panitia tanggal 4 gitu ya. Itu ya tadi yang mengajukan pertanyaan. Ada lagi yang mau ini bertanya sebelum ditutup? Tidak ada ya. Kita foto bersama Bapak Ibu, silakan on kamera, kita hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu atas semua keaktifan ya. Luar biasa pada saat melaksanakan coaching dan refleksinya. Kita tutup. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Silakan. Mohon Bapak izin lihat. Ya.